Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini mari kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih setia Tuhan yang boleh nyata di dalam setiap kehidupan kita. Pada saat ini saya undang Bapak Ibu dan saudara-saudari untuk mengambil saat teduh sejenak. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan. Mari kita nyanyikan pujian. Kau hiasi kehidupan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Benar ya Tuhan, seperti pujian kami di pagi hari ini Tuhan, bahwa kami ada saat ini Tuhan itu semua karena anugerah-Mu. Kami hidup hari ini Tuhan itu semua karena kasih-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kami sangat bersyukur Tuhan atas kasih setia-Mu, atas kemurahan-Mu yang nyata di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pada saat ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga sampai selesai. Kami mohon pimpinan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami diberkati, baik itu firman, baik itu pujian yang kami nyanyikan Tuhan, biarlah demi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Masih semangat memuji Tuhan? Amin. Pada saat ini kita terus memuji Tuhan. Mari kita katakan, bangkit silakan nama Yesus. Nah, sebelumnya saya undang Bapak Ibu dan saudara-saudari bangkit berdiri. Aku
saat ini mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita belajar firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan anugerahkan kekuatan dan kesehatan untuk bersama-sama belajar firman Tuhan. Kami juga bersyukur mengingat bagaimana tangan Tuhan yang memimpin setiap kami boleh mengakhiri perkuliahan semester ini. Dan saat ini kami sungguh-sungguh merasakan ini semua karena pertolongan pimpinan dan berkat-Mu. Dan kami menyerahkan Tuhan sekali lagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Kiranya Engkau yang memimpin dan Engkau yang akan memberkati khususnya pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu akan hidup di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu saat ini di dalam satu nama yang olehnya kami memperoleh hidup yang kekal. Nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, sebelumnya minta maaf kalau saya tidak bisa bersama-sama dengan kalian mengakhiri perkuliahan semester ini dengan beribadah bersama-sama. Sungguh saya ingin hadir, tetapi karena masukan dari beberapa teman, pimpinan dan orang-orang supaya saya tidak hadir di kampus dengan pertimbangan baru saja saya pulang dari Sulawesi Tengah di wilayah Tentena.
Dan saya dinasihati untuk sementara waktu tidak hadir di kampus terlebih dahulu. Dan saya belajar untuk mentaatinya. Karena saya percaya Tuhan Yesus juga bisa pakai orang lain untuk memberikan masukan-masukan kepada saya, memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada saya. Dan saya menjalaninya dengan sukacita dan memaknainya bahwa Tuhan yang memang menghendaki untuk sementara waktu saya tidak datang ke kampus terlebih dahulu dan harus menjalani isolasi mandiri. Teman-teman semua, beberapa waktu yang lalu saya pergi ke Sulawesi Tengah menghadiri undangan dari beberapa gereja di sana. Dan kami bersekutu dengan para pendeta-pendeta atau gembala-gembala sidang di wilayah Tentena. Wilayah Tentena adalah dekat sekali dengan wilayah Poso yang beberapa waktu yang lalu ada teroris yang membunuh satu keluarga dan membakar beberapa rumah di sana. Bersyukur Tuhan pimpin dalam perjalanan kami ke Tentena dan sampai bisa pulang kembali hari Sabtu malam. Dan untuk sementara juga saya belum bisa bertemu dengan istri, bertemu dengan anak-anak, karena saya harus mengisolasi terlebih dahulu, karena pertimbangan saya baru pulang dari luar kota. Dan saya juga belajar untuk menahan diri, bertemu dengan istri, bertemu dengan anak-anak. Dan ternyata tema pada pagi hari ini berkaitan dengan apa yang sedang saya alami, apa yang sedang saya upayakan, yaitu belajar untuk taat. Belajar untuk taat. Mari kita belajar firman Tuhan dari kitab Filipi pasal 2 ayat yang ke-8. Kitab Filipi pasal 2 ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Sekali lagi, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Yesus Kristus yang adalah Allah itu, ia mau menjadi manusia, bahkan merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus adalah orang yang taat secara sempurna. Teman-teman sekalian, ketaatan dibutuhkan, diharapkan oleh semua orang. Setiap institusi, setiap keluarga, apapun itu memiliki aturan-aturan di mana setiap anggotanya dituntut untuk mentaati aturan yang ada. Tujuannya adalah untuk kebaikan komunitas, kebaikan keluarga itu atau institusi, supaya tidak terjadi kekacauan. Makanya dibuatkan satu aturan-aturan, regulasi-regulasi tertentu supaya semua orang mengikuti regulasi dengan harapan bisa berjalan dengan lancar segala sesuatunya. Tetapi pertanyaannya, bisakah kita, saya, dan juga kalian menjadi orang yang taat? Bisakah kita menjadi orang yang taat? Mungkin ada yang berani berkata, saya bisa taat. Saya mungkin setuju dengan pendapat itu. Mungkin ada orang yang mudah taat dalam bidang-bidang tertentu, dalam hal-hal tertentu. Tetapi dalam bidang dan hal-hal lain, dia tidak bisa taat atau sulit sekali untuk taat. Kita harus jujur dengan diri kita sendiri. Ternyata kita adalah orang-orang yang tidak bisa taat. Apalagi taat seperti Yesus Kristus, taat sampai mati.
kita bukan orang yang bisa taat. Kita adalah orang yang memiliki kecenderungan untuk melanggar. Karena kita dilahirkan dari keturunan Adam dan Hawa yang tidak taat kepada Tuhan, yang tidak taat kepada Allah. Pada saat Allah berbicara kepada mereka, semua tumbuh-tumbuhan, semua buah dalam taman ini boleh kamu makan buahnya. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu jangan kamu makan. Tuhan bermurah hati mengizinkan semua buah dalam taman itu untuk dikonsumsi oleh Adam dan Hawa. Dan Tuhan hanya berpesan, buah yang ada di tengah-tengah taman itu, buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, jangan kamu makan. Tetapi mereka tidak taat dengan maunya Tuhan. Adam dan Hawa tidak taat kepada Allah. Akhirnya dibuang ke bumi ini. Dan kita mewarisi dosa ketidaktaatan itu. Dan kita tidak mungkin taat kepada Tuhan. Kalau ada orang yang bisa taat, kalau ada satu orang yang bisa taat sampai mati, pasti Tuhan Yesus tidak perlu datang ke dalam dunia. Tapi Tuhan tahu bahwa kita manusia yang tidak bisa taat, bahkan taat sampai mati. Itulah kenyataan, itulah fakta yang harus kita sadari, bahwa kita cenderung ingin melanggar, cenderung melawan setiap aturan-aturan yang ada. Kita setiap waktu bisa menyaksikan orang-orang yang melanggar rambu-rambu lalu lintas. Belum waktunya lampu itu berwarna hijau. Sebelum lampu itu berwarna hijau, pengendara itu sudah berjalan terlebih dahulu. Mereka tidak taat dengan aturan rambu-rambu lalu lintas. Dan saya mendapat banyak laporan juga. Ternyata mahasiswa STT Baptis Bandung banyak yang melanggar aturan-aturan yang ada. Kalau kita sadar bahwa kita tidak bisa taat, terus bagaimana kita menjadi orang yang taat? Dengan usaha kita tidak mungkin bisa menjadi orang yang taat. Hanya pada waktu kita mempersilahkan Yesus yang taat sampai mati itu masuk di dalam hidup kita, menjadi Tuhan, menjadi Raja atas hidup kita. Tuhan Yesus yang akan memimpin kita, yang menolong, memampukan kita untuk kita menjadi orang yang taat. Tanpa Tuhan menolong kita, tanpa Tuhan memimpin kita, kita tidak mungkin menjadi orang yang taat. Oleh karena itu, kita harus memahami, memang kita tidak mungkin bisa menjadi orang yang taat, bahkan taat sampai mati seperti Yesus Kristus. Tetapi kita bisa menjadi orang yang taat pada waktu kita mempersilahkan Yesus masuk di dalam hati kita. Oleh karena itu, mari kita menilik hati kita. Apakah sudah ada Yesus di dalam hidup kita? Kalau ada Yesus di dalam hidup kita, di dalam hati kita, kita bisa menjadi orang yang taat. Bukan karena usaha kita, tetapi oleh karena Tuhan yang memampukan kita untuk menjadi orang yang taat. Mungkin ada orang yang berkata, saya
sudah pernah mengundang Yesus masuk di dalam hidup saya, di dalam hati saya, menjadi Tuhan dan menjadi juru selamat saya. Oh, itu baik. Tetapi pertanyaannya, apakah Yesus sudah dipersilahkan mengatur seluruh hidup kita, menjadi Tuhan dan Raja atas hidup kita? Bukan kita yang bertahta di dalam hidup kita, di dalam hati kita, tetapi Kristus yang bertahta di dalam hidup kita. Pada waktu kita cenderung melawan, cenderung tidak taat, memberontak terhadap aturan-aturan, apapun aturan itu. Yang pertama yang harus kita pikirkan, apakah sudah ada Yesus di dalam hati saya? Yang kedua, apakah Yesus yang ada di dalam hati saya, hidup saya, sudah ada di tempat yang tepat? Ia ada di dalam pusat hati kita, pusat hidup kita, yang dengan leluasa mengatur kita, memimpin kita, mengendalikan hidup kita, sehingga kita menjadi orang yang taat. Dengan kekuatan kita tidak mungkin bisa menjadi taat. Tetapi pada saat kita membiarkan Yesus yang ada di dalam hati kita untuk leluasa menguasai dan mengendalikan hidup kita, kita tidak akan merasa berat untuk menjadi orang yang taat. Tuhan mau kita semua menjadi orang yang taat. Dan ketaatan bukan karena usaha kita, tapi ketaatan oleh karena Kristus yang ada di dalam hidup kita, yang ada di dalam pusat hidup kita, yang memampukan kita untuk menjadi taat. Mari kita pikirkan, mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Kalau engkau saat ini cenderung untuk memberontak, cenderung untuk melawan setiap aturan, pasti ada sesuatu yang belum beres di dalam hidupmu. Mungkin salah satunya, Tuhan Yesus belum bertahta secara penuh di dalam hidup kita. Hanya Yesus yang kita biarkan menguasai hidup kita, yang akan memampukan kita menjadi orang yang taat, bahkan taat sampai mati. Mari kita berdoa. Saat ini Tuhan, kami kembali diingatkan oleh kebenaran firman-Mu. Seringkali di dalam hati kami ada perlawanan, ada pemberontakan untuk kami mengikuti aturan-aturan yang ada. Kami mau taat, kami mau mengikuti aturan, tetapi kenyataannya kami melawan aturan itu. Kami frustasi Tuhan. Kami tak berdaya Tuhan. Kami mau menjadi orang yang taat, tetapi yang kami lakukan adalah sesuatu yang melanggar. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mau Engkau yang ada di dalam hati kami, dalam hidup kami. Engkau yang kami persilahkan mengatur seluruh hidup kami. Bukan dengan kekuatan kami, tapi oleh karena kuasa-Mu, oleh karena Roh-Mu yang memampukan kami, untuk kami menjadi orang yang taat. Berkatilah setiap mahasiswa, mahasiswi Sekolah Tinggi Teologi Baptis Bandung ini. Kalau sebentar, beberapa hari lagi mereka akan memasuki masa liburan semester ini. Ada sebagian yang akan kembali ke gereja masing-masing, dan sebagian besar yang mungkin tetap tinggal di asrama oleh karena situasi pandemi COVID yang belum reda ini. Tuhan tolonglah kami supaya kami berpengalaman
untuk menjadi orang yang taat. Taat bukan dengan kekuatan dan kehebatan kami, tapi taat karena kami mempersilahkan Yesus yang mengatur, memimpin hidup kami, menjadikan kami orang-orang yang taat. Terima kasih Bapa, berkati setiap mahasiswa, berkati para dosen, berkati para staf pimpinan. Tuhan memberkati. Kami sekalian sungguh-sungguh dimampukan menjadi orang yang taat, bahkan taat sampai mati. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin untuk kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya, yang boleh memberkati kita pada pagi hari ini. Pada saat ini, mari kita akan merespon kebenaran firman Tuhan. Mari kita katakan, firman jadi manusia. Pada saat ini ibadah kita telah selesai. Tiba saatnya kita akan mendengarkan